presiden ya. Buka. Tidak boleh ada di kantor ini. Buka. 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 Kecewa dengan Prabowo, seorang loyalis Prabowo Mangapul Sirait yang sebagai Ketua PKN pada Senin 23 Februari tahun 2026 mencopot foto Presiden Prabowo sebagai tanda kekecewaannya terhadap Prabowo dan dengan tegas membubarkan organisasi tersebut. Palestina sampai kata MD Mahfud, harga mati Palestina. Sekarang Prabowo duduk dekat banget sama Donald Trump. Bingung saya dengan Pak Prabowo ini. Makanya saya minta sekarang, yuk mana nih? Yuk sini sekarang. Buka ini sekarang. Mana dia? Buka. Ya, buka ini. Ayo sekarang, buka. Nah, sini semua. Saya di awal pendukungnya Prabowo Subianto. Tapi belakangan ini Prabowo Subianto tidak seperti yang kita harapkan. Selain saya Ketua Umum Persatuan Nasional, karena saya tahu Persatuan Nasional adalah organisasi yang spesial dengan hukum tidak berpolitik. Lalu saya bersama dengan Pak Daka, dengan Pak Lase, Ibu Sonia, Kori Abisna pelaksana harian, mati-matian mendirikan relawan Prabowo Merah Putih. Tapi karena saya lihat Presiden Prabowo sudah semakin nggak karu-karuan kemana-mana. Awalnya dia pidato di PBB, Palestina harga mati, ya kata si MD Mahfud karena pidatonya Prabowo terkait Palestina. Belakangan Prabowo duduk dekat-dekat dengan Donald Trump. Bingung saya jadinya. Oleh karena itu saya minta semua yang terkait dengan Prabowo yang terkait dengan relawan Prabowo Merah Putih, bukan secara presiden ya. Buka. Tidak boleh ada di kantor ini. Buka. 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 Buka semua. Seluruh kejahatan yang ada di Indonesia sebagian besar dilakukan oknum kepolisian. Nah, seorang komika bernama Mega Salsabila kembali mengkritik kepolisian. Pada Minggu 23 Februari tahun 2026, kenapa seluruh kejahatan ada oknumnya? Bandar narko, oknum. Judol, oknum. Oknum. Pemerkaos, oknum kebanyakan. Gimana caranya mereka yang harusnya membasmi kejahatan, tapi isinya orang-orang jahat. Ini sebagian besar, nggak tahu ya berapa persentasinya, tapi ini banyak ini nggak dikit. Gimana caranya? Narkoba nggak ada, judul nggak ada, semua kejahatan ini nggak ada, tapi yang ngelakuin ada di dalam sini. Gimana caranya? Kasian nih yang sebagian kecil ini, yang dia beneran kerja untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Ketutupan gara-gara mereka-mereka ini. Pak Kapolri, kalau memang Anda cinta sama negeri ini, mengabdi pada negeri ini, Anda harus menghancurkan ini. Ini nih. PR-nya banyak banget nih instansi ini. Nanti dulu deh ngurusin cateringnya ya. Ini dulu nih dibenerin. Nih. Kalau emang kagak bisa nih dibenerin, saya dukung Anda jadi petani. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Jadi saya pikir saya mau konsentrasi kepada program. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Itu tidak boleh. Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya orang Indonesia itu pelayan. Dan itu intinya itu Indonesia harus bodoh, pelayan, kacung. Orang Indonesia ini mau dipelihara sebagai kacung, pesuruh. Kamu boleh TKI, kamu boleh kerja di kebun. Dengar baik-baik kalian warga negara Indonesia, dan video ini gue sampaikan kepada presidenku yang tercinta, Pak Prabowo Subianto. Dengarkan jeritan masyarakatmu, Pak. Teman-teman kalian tahu betapa mengerikannya undang-undang ini. Artinya mereka yang di atas sana punya power untuk menghack HP-mu. Mereka itu bisa melihat seluruh device-mu dan mereka itu memaksakan untuk menghapus sosial mediamu. Tanda lain, lo itu gak bisa bersuara apa-apa lagi kalau mereka mau. Kalau mereka mau, mereka itu bisa menghapus kehidupanmu di sosial media dan di dunia online. Bahkan mereka itu punya power untuk membekukan rekeningmu sebelum menyatakan dirimu itu bersalah.
Artinya, undang-undang ini bisa dipaksakan untuk disalahgunakan bagi mereka yang punya power di atas sana. Dan bagi kalian pengusaha-pengusaha, kalian pikir kalian aman? Kalian pikir, coba kalau mereka itu gak suka denganmu, mereka itu bisa membekukan rekeningmu juga. Nanti lu bersalah atau tidaknya itu urusan nanti. Pokoknya mereka itu hanya pakai feeling, cuma pakai feeling. Kita rasa ini salah, ya udah kita bekukan, kita hentikan semua kegiatannya mereka. Artinya, betapa sedihnya kita jadi warga negara. Ya, gua sangat mencintai negeri ini, tapi keputusan negeri ini membuat gua itu impossible to love this country. Betapa menyakitkannya mencintai negeri ini. Undang-undang ini akan memihak bagi mereka yang punya power di atas sana dan menyengsarakan bagi orang-orang yang tidak punya power. So, lakukan sesuatu Pak Prabowo, jadilah hero sekali lagi. Gua sangat menyayangimu Pak. Gua Mr. Bird, like jika suka, share yang bermanfaat. See you again in my next video. Bye-bye. Sudah, pemerintahan Indonesia harus bubar, Pak. Warga bangsaku bukan ternak yang harus dikasih makan gratis setiap harinya. Kami harus bekerja bisa membuat sendiri. Dan yang kami butuhkan adalah papan panggonan, tanah air tanpa beli, karena tanah air telah dikuasai oleh Indonesia. Bubar, bubar Indonesia, bubar pemerintahan Indonesia, kita gelar jagat anyar. Sudah, pemerintahan Indonesia harus bubar, Pak. Ini bumi Mataram untuk putra-putri Mataram. Indonesia nggak punya sejengkal pun tanah. Hentikan MBG, kita gelar jagat anyar. Saya selalu mengatakan bahwa di Indonesia itu yang namanya pejabat 99% itu korup. Yang membedakan cuma 5 hal. Udah tahu belum? Satu, besar kecilnya. Badan. Besar kecilnya uang yang dikorupsi gitu. Wah kan. Jangan sensitif gitu. Yang kedua, ketahuan atau enggak. Oh, oke. Iya. Yang kedua modus operandinya. Maksudnya? Ya, kan ada fiktif, ada underspec, macam-macam lah ya. Terus itu modus operandi. Yang ketiga ketahuan atau enggak. Kalau ketahuan, yang keempat bisa dibuktikan atau tidak. Yang kelima banyak sedekahnya atau tidak. Karena kalau banyak sedekahnya 86 juga. Oh. Jadi 5 hal itu yang membedakan. Karena apa? Karena memang di seluruh dunia tidak ada bedanya dengan Indonesia. Bahwa korupsi itu yang bisa melakukan adalah aktor yang ada di dalam kekuasaan. Gibran ini, oh iya, sekarang umur baru 36, tambah 20, baru 56, potong berapa generasi, wakil presiden 2 periode, presiden 2 periode, cukup menuju Indonesia Emas 2045 yang akan kita gapai 21 tahun lagi, 2045. Udah gua hitung bos. Gua udah mati mungkin, gua nggak tahu lagi menikmati lagi kan. Yang penting gua menghasilkan orang yang akan membantu dan membesarkan rakyat Indonesia. Itu cita-cita gua. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah. Saudara-saudara, beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun.
Inilah suasana pedagang makanan dan minuman di pasar tahun 1921. Lihat di sini, ada pedagang kerupuk yang sedang melayani pembeli membungkus dagangannya dengan melingkar pakai tali karena plastik belum ada saat itu. Di detik ini, ibu-ibu yang kehausan membeli minuman kelapa dari pedagang di pinggir jalan memberikan kesan hangat dan menyegarkan. Tak jauh dari situ, bapak-bapak berpeci berpakaian rapi dengan kumis tipis sedang membeli jamu penyegar yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Perhatikan pedagang martabak manis ini yang sedang cekatan mengaduk adonan, memanggangnya, membalikannya, lalu membungkusnya dengan kertas untuk diserahkan kepada pembeli. Dan akhirnya para warga antri dengan penuh antusias untuk membeli sarapan dengan lauk pauk yang beragam. Mereka makan dengan lahap sambil jongkok tanpa alas kaki. Seru banget kan? Kamu tahu nggak, karapan sapi di Madura sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan tahun 1939 udah ramai banget. Balapan ini bukan cuma soal adu cepat, tapi juga punya sejarah dan makna mendalam. Dulu karapan sapi awalnya buat ngerayain panen yang sukses. Para petani Madura bangga banget dengan sapi-sapi mereka. Jadi mereka lombakan siapa yang paling cepat. Joki-joki berdiri di atas kayu kecil teriak memberi komando, dan sapi-sapi itu langsung lari kencang banget di tengah sorakan penonton.
Pemenangnya nggak cuma dapat hadiah, tapi juga bawa kebanggaan besar buat desa mereka. Karapan sapi ini jadi simbol keberanian, keahlian, dan semangat kerja keras orang Madura. Tradisi ini terus hidup sampai sekarang, mengingatkan kita akan kekuatan budaya yang turun-menurun. Bagaimana suasana pedesaan di lereng Gunung Berapi pada tahun 1920-an? Di sini warga beraktivitas dengan berjalan kaki, saling menyapa dengan ramah, kehidupan yang sederhana namun penuh kebersamaan. Rumah-rumah terbuat dari bambu dengan atap rumbia, memberikan kehangatan dan kesan alami yang khas. Di sepanjang jalan, pagar bambu rapi dan kambing-kambing berkeliaran bebas. Orang-orang berjalan santai, menikmati udara segar pegunungan. Suasana yang damai dan alami ini memberikan ketenangan tersendiri. Di sumur besar, bapak-bapak sedang memandikan anak-anak mereka. Momen yang sederhana namun penuh kasih sayang. Inilah kehidupan pedesaan di lereng Gunung Berapi pada tahun 1920-an, tempat di mana alam dan tradisi berpadu harmonis menciptakan suasana damai dan tentram. Bahwa di kota Malang terdapat salah satu pabrik rokok tertua di Indonesia. Inilah pabrik rokok Faroka, didirikan pada tahun 1924 oleh Franciscus Xaverius Sugoto. Sejak berdirinya, Faroka telah memproduksi rokok kretek dengan kualitas terbaik, menggunakan campuran tembakau dan cengkeh yang khas. Selama masa kolonial Belanda, Faroka berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari perekonomian lokal di Malang. Namun, pada tahun 2005, pabrik rokok Faroka terpaksa menutup operasinya karena berbagai faktor, termasuk regulasi industri rokok yang ketat dan persaingan pasar yang semakin kuat. Itulah perjalanan sejarah pabrik rokok Faroka dari awal kejayaan hingga akhirnya harus tutup. Faroka tetap menjadi bagian penting dari warisan sejarah kota Malang. Kita akan kembali ke tahun 1920-an. Di sebuah jalan pedesaan yang penuh kehidupan, di sini suasana begitu tenang dan alami. Orang-orang berjalan kaki, melangkah di jalanan yang berdebu. Di sudut jalan, seorang bapak sedang mencukur rambut anaknya dengan santai. Tak jauh dari sana, gerobak sapi melintas perlahan, membawa barang-barang dengan beban yang berat. Ibu-ibu melintas sambil menggendong tas cepon. Seorang bapak dan anaknya lewat sambil memanggul barang di bahu mereka. Ini adalah masa di mana kendaraan bermotor belum ada, dan ponsel pun hanya sebuah impian. Disinilah nilai-nilai kemasyarakatan dan gotong royong begitu terasa dalam setiap langkah.